Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan membahas satu bentuk kemisterian, yakni misteri popok wewe. Bagaimana popok wewe tersebut, kegunaan, fungsi, dan cara mendapatkan? Ingat, simak terus channel YouTube Tonatan TV. Jangan lupa kasih dukungan, subscribe, like, dan komen. Sedulurku sekalian, di Jawa memang banyak sekali misteri-misteri yang ada. Kisah-kisah supranatural yang dibungkus dan dibalut dengan berbagai fungsi untuk kehidupan. Kisah-kisah mistis alam lain yang saat ini masih sulit untuk dibuktikan secara ilmiah keabsahannya, tapi diakui oleh masyarakat. Di antaranya adalah wewe gombel. Wewe gombel pada masyarakat Jawa diakui keberadaannya sebagai hantu yang bentuknya mirip genderuwo, tetapi jenis kelaminnya perempuan. Konon diceritakan wewe gombel ini adalah sebagai orang tua perempuan dengan rambut panjang, kukunya juga panjang, memiliki susu kopek. Kalau udah tua susunya kopek, gelambreh, maka disebut dengan gombel. Ada yang berkata bahwa Gombel adalah sebuah wilayah yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Itu tidak usah kita bahas gejalanya, tetapi yang akan kita bahas adalah apa sih dari keyakinan masyarakat. Dan konon wewe gombel itu memiliki satu jimat yang bernama popok wewe. Yang popok wewe ini dianggap oleh masyarakat Jawa bisa sebagai berbagai macam dan hal. Namun tidak semua orang bisa mendapatkan popok wewe ini. Karena apa? Karena dalam kisah, untuk mendapatkan popok wewe ini perlu dengan berbagai cara atau tirakat laku yang harus dijalani, dan tidak semua orang bisa untuk melakukannya. Sedulurku yang berbahagia, kalau pada mitos atau kisah bahwa wewe gombel asalnya adalah manusia yang tidak memiliki keturunan, tidak bisa mengasihi keturunan, maka sang suami dari wewe gombel ini berselingkuh. Karena konangan dari perselingkuhan ini, maka si wewe gombel ini marah, kemudian dibunuhlah suami tersebut. Masyarakat mengetahui bahwa suaminya dibunuh oleh wewe gombel, maka wewe gombel dikejar-kejar oleh masyarakat. Kemudian dia bunuh. Ini entah benar entah salah, tapi ini juga sebuah keyakinan bagi masyarakat tersebut, meskipun di tempat lain ada kisah yang berbeda. Sedulurku yang berbahagia, diceritakan wewe gombel tidak mempunyai anak, tetapi dalam kisah misterinya, wewe gombel suka memandikan anak di sungai. Saudaraku yang berbahagia, kisah saat wewe gombel masih menjadi manusia,
Wewe Gombel ini diceritakan tidak mempunyai anak. Tetapi dalam kisah spiritualnya, Wewe Gombel ini mempunyai anak-anak kecil yang kemudian dia mandikan di sungai di setiap hari. Anak-anak kecil maka sukanya memandikan anak di sungai. Sungai yang dipilih biasanya adalah sungai yang pertemuan dari sungai lain. Di situ ada sebuah gedung. Lalu Wewe itu memandikan anak-anaknya dan mencuci popok bayi Wewe. Nah, popok bayi Wewe inilah yang kemudian dianggap bisa sebagai jimat untuk berbagai kepentingan. Nah, namun cara mendapatkannya tidak mudah. Meskipun banyak fungsinya dari jimat tersebut, tapi cara mendapatkannya tidaklah mudah karena butuh lagu, tirakat dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Beberapa kisah menceritakan bahwasanya popok Wewe atau popok bayi Wewe ini bisa dipakai sebagai sarana untuk menghilang. Jadi siapa yang punya popok Wewe maka dia bisa menghilang. Sehingga banyaknya perampok yang sulit untuk ditemukan keberadaannya pada waktu dahulu. Maling juga sulit untuk tertangkap pada masa yang lalu. Ini semua ada yang bilang karena dia memiliki popok Wewe. Yang kedua, popok Wewe bisa sebagai sarana pengelarisan. Popok bayi Wewe ini dipotong seiris sedikit, lalu dibungkus dengan kain putih, dipasangkan di pintu masuk tempat usaha. Ini biasanya dijadikan sebagai sarana penglaris bagi para pedagang yang ingin banyak pelanggan. Yang ketiga, popok Wewe bisa sebagai sarana pesugihan. Popok Wewe akan memancing daya pelet atau daya asih lewat aromanya yang bisa tercium dan ngangeni bagi mereka yang tidak memiliki atau bagi mereka yang awam, sehingga bisa mendatangkan kekayaan. Karena biasanya mereka itu yang terkena senyuman bagi pemegang popok Wewe akan terjeratnya dan akan tiba rasa asih yang berlebihan bagi mereka yang terkena senyum atau lirikan dari pemegang jimat popok Wewe ini, sehingga dia akan menurut. Inilah yang disebut sebagai daya pesugihan. Jadi daya gendam dan daya pengelarisan. Sedulurku sekalian, cara mendapatkan popok Wewe memang sangat sulit. Tapi pada waktu dahulu banyak orang-orang ahli supranatural yang memang gentur dalam sebuah tirakat khusus untuk mendapatkan barang tersebut. Bahkan kata popok Wewe inilah yang kemudian digunakan sebagai bentuk asimat-asimat yang diproduksi pada saat ini dengan cara-cara tertentu yang juga katanya ada yang memakai sistem pengeraman. Sistem pengeraman ini adalah popok Wewe asli yang kemudian dalam waktu tertentu dengan cara upacara tertentu maka kain pun akan bisa berdaya guna, berkhasiat bagaikan khasiatnya
Wok-Wok Wewe. Bagaimana kebenarannya entahlah, tetapi ini semua berkembang dari cerita, dari mulut ke mulut, yang kemudian banyak yang berburu tentang keberadaan Wok-Wok Wewe.